apa Islam dengan Kristen kan banyak dengan kemiripan, tetapi di dalam kemiripan itu ada banyak perbedaan, tapi ya nggak usah dibenturkan itu aja. Jadi gini, Ya. antara Kristen, Islam lah Eben, itu sebenarnya mampu menjelaskan kontekstual yang berkesinambungan sejak dulu. Sedangkan yang Kosansan ini kan belum menjelaskan kontekstualitas yang berkesinambungan dan bersejarah. Kosansan menurut saya ya maaf ya Kosansan masih menjelaskannya dari sisi konteks sekarang aja dan lebih sempit lagi yaitu konteks Kosansan. Sedangkan tentu buat kami itu kalau saya sendiri berani mengatakan itu primitif. Karena itu menyangkal tentang fakta-fakta kehidupan manusia yang bersejarah. Kecuali manusia baru ada 200 tahun lalu kan tidak. Nah sedangkan keimanan Kristen dan Islam itu posisi berdirinya ya pada posisi kami tidak menyangkal kesaksian-kesaksian manusia sebelum kami gitu, sejak dulu. Dan itu yang kami bahasakan secara keimanan yaitu wahyu. Gitu. Tapi bro, kesaksian di dalam Alkitab dengan kesaksian di dalam Quran itu berbeda juga, walaupun diklaim sebagai agama samawi. Jadi ya, agama samawi yang perlu diteliti kan begitu. Dan menurut saya itulah roomnya kita berdialog. Jadi mengetahui perbedaan itu untuk dipertimbangkan tanpa harus merendahkan atau tanpa harus membenturkan. Gimana kira-kira Pak Pami? Setuju Pak dosen? Ya kalau di Islam jelas. Jadi kalau sejarah. Tapi kayaknya ada noise-nya Pak Pami. Kok namanya sekarang jadi ganti nih Pak Pami? Iya, suka-suka saya lah. Saya mau ganti jadi Unyil juga. Iya maksud aku kan namanya susah ku baca. Kalau kemarin kan PAMI, Kan ini sekarang keren namanya KNGPN. Ini kayak apa ini? Gerakan apa ini? Gerakan Negara Papua Nugini. Negara konsolidasi negara. Nggak tahu apa ini. Wah ini susah ini. Kingpin ya. Kingpin. Oke. Jangan disebut Pak, nanti kena strike. Aduh, saya belum lagi tanya sama Sansan. Udah nggak usah ditanya Sansan lagi dulu. Kita mau belajar Islam. Udah ada dosen di sini. Mau tanya Islam dulu kita. Makanya kan kalau ini jadi supaya netral gitu kan ya diuji aja gitu yang mana yang benar-benar rekaman dari peristiwa yang sebenarnya terjadi di waktu itu. Jadi antara kitab suci ini kan ada tuh keterangan-keterangan misalnya bilang Firaun memanggil Abraham gitu. Itu benar nggak sih di zaman Abraham itu sudah ada Firaun nggak? Kan gitu. Yang kita pakai parameter yang di situ belum ada. Seperti itu. Kalau Firaun di zaman Abraham ya kan ada kan kisahnya. Kalau itu dari internal Islam sendiri kan para sarjana-sarjana Islam yang revisionis sudah mengatakan kalau Quran itu bukan kitab sejarah gitu untuk menjelaskan sejarah gitu karena tidak inline gitu. Enggak, maksudnya begini. Maksudnya itu kan tadi kan ngomong kesaksian ya. Berarti apa yang dilihat, didengar, diketahui, yang dialami. Nah, dalam Quran itu diceritakan kembali dari sekolah, ingatnya gitu kan. Maksudnya gini, untuk kita lepasin dulu itu sentimen terhadap tuh misalnya ini benar. Nggak ngomong segitu. Kita lihat gitu yang sebenarnya yang sudah. Pak Pami, mungkin headsetnya Pak dia Pak. Ada. Sorry. Kayak ada bunyi angin. Bukan saya kayaknya. Iya dari Pak Pami. Coba saya itu ya, saya mati. Iya. Coba mati. Mati kalau Bapak hidup, matikan. Coba kalau sekarang ada nggak? Ini jelas. Mungkin bukan saya berarti saya nggak lagi pasangan kok. Oke. Udah mantap suaranya. Tadi kayak ada bunyi angin. Berarti Lai Erben kena ilusinya Sansan tadi. Oh. Oke.
Silakan Pak Fahmi lanjut dulu tadi. Enak kali dengar ceritanya. Iya gitu. Jadi diuji aja gitu kan mana yang sudah diketahui oleh ilmu pengetahuan sekarang gitu. Yang betul yang mana gitu. Untuk menguji mana yang benar-benar menceritakan kisah masa lalu. Tapi saya gini lah. Saya maklum aja ya. Kalau misalnya itu yang siapapun dia yang penulis kitab Kejadian itu menganggap penguasa Mesir kuno itu Firaun sejak dinasti pertama gitu. Mungkin karena beritanya sampai pada dia gitu kan, wah kalau yang namanya penguasa Mesir tertinggi atau raja itu pasti dipanggil Firaun gitu. Nah sekarang kan setelah ditemukannya batu Rosetta, kemudian di batu Rosetta itu kan ada tulisan dari hieroglif, terus ada 2 bahasa lain di situ ya. Nah itu akhirnya itu kita itu sekarang bisa menerjemahkan, mendecipher ya itu dari hieroglif itu, dan diketahui itu bahwa sebenarnya istilah Firaun itu berada di zaman New Kingdom. Itu kalau ditarik itu berarti zamannya Musa. Sebelum Musa itu belum ada tuh istilah namanya Firaun. Nah kalau ini Pak, cek di kan di surah Yusuf ya. Kalau Yusuf itu berarti ancestor-nya leluhur dari Moses itu, dari Musa alaihissalam itu di surah Yusuf tuh nggak ada tuh dibilang kata Firaun. Apalagi Abraham, apalagi Nuh, apalagi siapa, nggak ada gitu. Nanti begitu masuk di kisah Musa alaihissalam di surah Al-Qasas, di surah yang Pak Fahmi sedang ingin buktikan itu Al-Quran benar atau yang lain salah? Kita kan yang bicara kesaksian. Nggak, tadi kan saya sudah bilang. Mungkin saja itu berita yang sampai kepada siapapun dia penulis dari kitab Kejadian itu, ya, itu menganggap semua penguasa Mesir kuno itu adalah gelarnya itu adalah Firaun gitu. Ya nggak masalah Pak, karena keimanan kami bukan pada terletak siapa Firaun, tidak, karena kan ya memang bukan. Cara pandang. Ini Pak Fahmi di buku namanya Handbook to the Bible, pedoman lengkap pendalaman Alkitab, halaman 22, 23, bahkan dikatakan orang Mesir zaman purba itu lebih tua daripada Abraham. Karena Abraham itu kan 2000 tahun sebelum Masehi, sedangkan orang Mesir zaman purba itu ada sekitar 2500 tahun. Betul. Nah itu, jadi peristiwa Abraham berjumpa dengan kerajaan Mesir atau Firaun itu tepat. Nggak betul, maksudnya saya nggak menyangka itu. Jadi mungkin saja itu ada pertemuan ya berdasarkan dari Genesis ya, itu ada pertemuan dari Abraham itu dengan bangsa Mesir kuno. Saya nggak mau. Iya, ada di sini bukunya. Ada. Cuman gini, gitu kan, yang dipakai di situ, yang tertulis itu kan Firaun. Sebenarnya yang menurut yang sekarang yang sudah diketahui, istilah Firaun itu berarti baru muncul di zaman New Kingdom, itu kira-kira 1400-an tahun yang sebelum Masehi. Bukan. Firaun itu kan sebenarnya gelar kerajaan Mesir itu, Pak. Jadi itu bukan nama orang, itu gelar. Jadi sama. Bukan nama orang. Bukan. Ya, sama seperti kayak Inggris kan pangeran, atau sama seperti di Indonesia mungkin kayak sultan. Sultan itu kan Sultan 1, Sultan 2, Sultan 3. Ya, itu. Jadi kalau bicara tentang apa peradaban dunia dan Alkitab itu jelas, Pak. Jadi itu kerajaan lama, ada namanya dibuat baru, ada namanya orang Mesir zaman purba, orang Sumeria, orang Indus. Iya. Baru kalau kayak dinasti Tiang ini ada di sini dibuat. Baru orang Jepang, kerajaannya kapan mulai itu sekitar setelah Masehi nih, Jepang. Orang Binjantin, semua ada di sini buku-bukunya. Tapi kalau berbicara ideologi dunia, ini yang ada di catatan Alkitab itu mulai dari Abraham ada. Baru nanti masuk kepada orang Het, orang Mesir, baru orang Babel, baru ke Musa, ke Daud. Daud ini monoteisme. Jadi ada namanya di sini disebut ini apa ini? Animis, spiritisme, dan politeisme. Itu yang sejak semula. Baru kemudian muncul Abraham. Karena sebenarnya kalau sebelum Abraham kan dalam Yosua 24, Abraham ini pun tadinya penyembah berhala juga. Cuma dipanggil dalam kitab Yosua dikatakan.
Yosua 24 ayat berapa ya? Ya, aku cek dulu. Yosua 24. Ayat sekian. Ah, itu. Jadi Alkitab ini kalau ditinjau dari sejarah sesuai. Bahkan banyak pakar-pakar sejarawan itu, para arkeolog itu dapat kepakarannya itu dari sini, dari Alkitab. Nggak gini, maksudnya kita fokus di yang Firaun dulu. Nih, ini saya dulu deh. Nih, saya pakai kata kunci itu when was Pharaoh first used gitu. Jadi Pharaoh from Egyptian great house, originally the royal palace in ancient Egypt. The word came to be used metonymically for the Egyptian king under the new kingdom, starting in 18th dynasty, 1539 to 1292 BCE. Ini before Common Era ya, itu berarti sebelum Masehi ya. And by the 22nd dynasty, circa 945 732. Jadi kalau misalnya saya kan cuma teruskan saja jadi siapa yang sudah para Egyptologis temukan gitu. Kalaupun ada temuan baru ya saya sih open aja gitu. Cuman untuk saat ini ya untuk kata Firaun itu baru ada tuh di zamannya itu New Kingdom. Sebelum itu belum dipakai gitu maksudnya. Ya. Bentar ya. Kita cek data lagi. Atau mungkin Kosasan tahu nih, karena itu kan kalau dibilang quantum consciousness itu berarti bisa transcend ya, bisa melewati ruang dan waktu. Coba kalau Kosasan, menurut Kosasan istilah Firaun itu sudah ada nggak sebelum zaman New Kingdom? Waduh, awalnya saya nggak mendengarkan nih, Bro. Yang mana sih? Istilah Firaun itu baru ada itu di zaman New Kingdom itu konsensus ya gitu kan. Nah, menurut Konstantan, istilah Firaun itu sebelum zaman New Kingdom itu sudah ada belum? Nggak tahu saya, itu kan sejarah, Bro. Kan katanya Konstantan punya kesadaran murni. Jadi terlepas dari kalau kesadaran murni harus masuk ke catatan akasik baru mengetahui tentang itu. Kalau nggak masuk catatan akasik itu ada suatu wilayah atau dimensi di mana semuanya terekam gitu di dalam memorinya. Nah, coba menurut catatan apa? Akasik. Catatan akasik ya, akasik rekor. Itu hanya orang-orang yang bisa masuk ke wilayah itu yang bisa mengetahui sejarah tentang sesuatu. Konstantan sudah pernah baik. Enggak pernah. Maksudnya yang di Quran itu menegaskan bahwa istilah Firaun atau Firaun itu baru eksis di zaman Musa begitu. Itu dalilnya di mana? Kalau Quran menjelaskan bahwa Firaun ada atau mulai di zaman Musa itu di mana ya? Boleh tidak kalau punya aplikasi ketika aja itu Firaun nanti itu pasti berhubungan tuh dengan Musa alaihissalam gitu. Enggak, saya nanya tentang dalil Quran minimal surah mana biar kami cari yang menjelaskan bahwa Firaun itu ada atau lahir di zaman Musa. Ini apa? Kita lihat ini Ensiklopedia Alkitab masa kini volume 1 halaman 314. Bentar, Erben, saya khawatir malah jadi blunder buat beliau gitu. Justru kita mencegah untuk jadi blunder. Kalau yang ingin dibuktikan bahwa Quran itu menjelaskan bahwa Firaun itu baru ada di zaman Musa, sedangkan yang ada di Alkitab kami salah, misalnya kurang benar itu di mana gitu. Ya, jadi ini di surah Al-Qasas ya, itu langsung lihat tiganya. Kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Firaun dengan sebenarnya untuk orang-orang yang beriman. Seluruh dalam Quran itu kisah dari Firaun itu nanti bersamaan dengan Musa. Ya itu kan tafsir, Pak. Jangan ditakwil dulu, Pak. Maksudnya di mana? Ini punya ayat seperti itu. Oke, izinkan kami bertanya dari ayat ini. Mohon dikonfirmasi Firaun ini nama orang atau gelar? Gelar. Oke, gelar. Berarti gelar ini baru muncul begitu ya? Gelar ini itu dalam seluruh Quran itu dipadankan itu pada Musa gitu.
kalau kita merujuk dari literasi Israeliat gitu kan, itu kan ada juga kan nabi-nabi sebelumnya, kayak misalnya Yusuf gitu kan, Ibrahim, Yakub, Ishak gitu kan. Itu nggak ada satupun itu yang disebutkan mereka tuh pernah berpapasan atau bertemu dengan Firaun gitu. Lalu ya terus gimana Pak? Ya jadi begitu munculnya Musa alaihissalam ini, itu kan Firaun itu baru disebutkan gitu. Sebelumnya tuh tidak pernah disebutkan. Nah kalau kita cek di surah Yusuf ya. Ya, gini oke. Belum pernah disebutkan atau sebelumnya tidak disebutkan bukan berarti kan tidak ada gelar ini kan? Bisa juga begitu. Yang pasti gitu kan. Kalau dibilang di dalam Quran itu tidak pernah disebutkan itu kata Firaun, berarti memang kemungkinan lainnya itu tidak disebutkan sebagai Firaun nih. Saya aja sebagai apa? Enggak Pak, gini, maksudnya gini Pak. Ini kan kita ingin tahu nih, Bapak posisinya seperti apa gitu kan. Tadi kan itu gelar, dan gelar itu mungkin sudah ada sejak zaman sebelum Musa ya, tetapi tidak disebutkan. Nah, dan Quran juga tidak menegaskan bahwa gelar Fir'aun ini baru ada di zaman Musa. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, lalu apa korelasinya dengan data atau eksternal ya, eksternal tadi yang ingin Bapak sampaikan untuk menegaskan Quran, atau alignment-nya di mana gitu? Namanya itu inferensi ya. Jadi kita tuh nggak perlu sampai detail mencari tuh sampai pecahan terkecilnya. Jadi begitu di kisah-kisah sebelum di kejadian 12. Di kejadian 12 itu udah jelas kok. Zamannya Abraham itu sudah ada Fir'aun. Enggak satu-satu dulu Pak. Ini kan kita pengen tahu versi beliau. Apa. Jadi kalau makanya di Abraham ya itu kan dibilang itu sudah ada sudah ada Firaun ya. Sekarang kita cek kira-kira itu kalau di Alkitab tuh kejadian 12 ayat 14. Sebentar, kawan ya itu kan ini yang muncul teratas itu, jadi sekitar 2000 tahun yang lalu lah gitu Abraham itu ya kan. Nah kalau tadi itu yang zaman ini itu zaman film itu baru 1500, jadi sekitar ada 500 sampai 400 tahun gitu. Nanti kemudian seperti itu Pak Wawan. Ya jadi gini Pak, dari data ini kan Quran belum tentu selaras dengan ini, karena Quran tidak menegaskan posisi Quran kalau di-compare ke data eksternal seperti ini atau data sejarah yang netral di luar Islam Kristen. Posisi Quran juga tidak selaras dengan ini kan tadi Bapak sudah menjelaskan. Tidak selaras itu bagaimana? Loh, kalau menggunakan gini ya, dari data yang Bapak tampilkan, artinya Bapak ingin mengatakan bahwa data ini mengatakan Firaun itu baru ada di zaman Musa, betul kan? Zaman Musa. Tapi di sini saya tidak lihat ada kata-kata Musa. Yang mana? Yang di sini? Yang ada di ini berita nikah ini. Kalau dari artefak atau apa gitu nggak ada nama Musa gitu. Tahu ya nggak ada nama Musa. Berarti itu kesimpulan Bapak kalau melalui data ini Bapak menyimpulkan Firaun itu baru ada di zaman Musa, kira-kira seperti itu kan? Iya, istilah Firaun itu baru muncul itu di zaman New Kingdom itu. Sebelum itu Quran Bapak tidak inline dengan ini. Tidak inline. Maksudnya bagaimana tidak inline? Tadi saya minta buktikan apakah Quran menjelaskan bahwa Firaun itu, istilah Firaun baru muncul di zaman Musa. Ayat Quran tidak menjelaskan itu. Tetapi kesimpulan Bapak yang tidak ada. Oke. Lalu apa yang ingin dibuktikan dengan ini? Justru ini blunder, kalau saya nilai Bapak blunder. Nggak apa-apa, kalau dibilang blunder nggak apa-apa. Saya kan cuma menyampaikan saja gitu. Jadi yang saya suguhkan data gitu kan. Kapan itu istilah Firaun itu pertama kali digunakan gitu.
Jadi ya gini kan? Pak. Sebentar, pertama kali digunakan, bukan? Terus, gitu kan? Dari seluruh Quran itu, kan kisah Firaun itu baru muncul bersamaan dengan kisahnya Musa alaihissalam gitu. Nabi-nabi sebelumnya itu tidak pernah disebutkan itu berpapasan dengan Firaun. Loh gini Paling itu gini. misalkan Yusuf itu dia dibilang itu raja apa gitu. Tapi Ya, nggak pernah kan oleh Firaun gitu. Tidak ada kata Firaun yang nempel gitu saja ya, yang nempel Di dengan Kejadian itu justru ada kata Firaun ketika enggak, Abraham datang ke Mesir. Pasti Pak, justru itu yang ingin ditangkal. Enggak, sebentar Pak. Bentar pelan-pelan. Izinkan saya untuk menyambung dulu nih ya. Ini karena penting. Enggak, kita jangan bicara Alkitab dulu, karena justru Alkitab tuh dianggap dalam tanda kutip tidak inline. Enggak, maksudnya begini, Mas. Sebentar. Maksud saya adalah pertama, data ini dari Britannica tidak pada konteksnya untuk menyangkal Alkitab. Itu pertama. Terus yang kedua, Pak, ya, pembuktian sejarah lewat arkeologi untuk membuktikan apakah yang di dalam Alkitab itu benar, itu masih berlangsung saat ini, belum ada kesimpulan final. Contohnya, Pak, ya, untuk mengkonfirmasi benarkah ada Pontius Pilatus, itu pun baru bisa dibuktikan di abad 20 ketika ditemukan kepingan. Nah, kemudian untuk membuktikan misalnya istilah yang di mana ya, di Kisah Para Rasul, kisah tentang Prochorus Gallius misalnya, itu baru bisa dibuktikan setelah ditemukan inskripsi Gallius misalnya. Jadi belum ada kesimpulan final apakah statement Alkitab terkait yang tadi Pak Wawan sampaikan di zaman Abraham sudah ada Firaun itu benar. Ini belum ada penyangkalan akan hal itu, Pak. Jadi metodologinya harusnya seperti itu kalau kita bicara yang ilmiah. Dan belum ada penyangkalan terhadap itu, masih berproses. Jadi siapa tahu nanti dengan berjalannya waktu, ada data-data arkeologi yang menegaskan bahwa, oh, gelar Firaun itu sudah ada sejak zaman Abraham. Jadi menurut saya konteks akademisnya di situ, Pak, kalau kita mau bicara akademis. Sudah. Oke, gini ya. Jadi kalau mau pakai itu ya udah nggak apa-apa. Sekarang kalau dibalik ya gitu kan, ada nggak itu kalau bukti kalau memang yang sosok bernama Abraham itu atau Ibrahim alaihissalam itu ketemu raja, kemudian dia itu nama Abraham itu tertulis juga gitu, misalkan dia kayak di hurufnya Akadia itu ya atau gitu ya, ada nggak gitu? Kan nggak ada sejauh ini kan. Jadi yang ini ada data Pak. Yang ada saja ini, itu. Ya. Ada Pak, masa nggak ada? Ini ensiklopedia Alkitab masa kini. Kalau Pak ada silakan share, apa-apa. Ini udah saya share ini Pak. Ini Firaun adalah gelar umum dalam kitab suci untuk raja-raja Mesir. Kata Firaun ini berasal dari kata Mesir Fi'er, artinya rumah besar. Istilah ini mulanya hanyalah nama untuk istana kerajaan dan pelayan-pelayan Raja Mesir. Dan demikianlah pemakaiannya dalam kerajaan kuno dan kerajaan zaman pertengahan atau Mesir sejarah. Pada milenium ketiga dan pada pertengahan pertama milenium kedua, artinya 2000-an tahun lebih, 2000 sampai 3000 tahun. Tetapi pada pertengahan pemerintahan Wangsa 18 kira-kira 1450 sebelum Masehi, istilah itu dikenakan kepada diri raja sendiri sebagai padanan dari Sri Baginda. Contoh-contoh pemakaian pertama dalam pengertian ini kelihatannya berasal dari pemerintahan Tutmosis ketiga. Ini masih ada tanda tanya. Dan 4. Kemudian dalam pemerintahan Amenophis, Akhenaten, sejak Wangsa 19 dan seterusnya. Istilah biasa Firaun terus dipakai dalam dokumen-dokumen sama seperti dalam Kejadian dan Keluaran. Dari Wangsa 22 dan seterusnya. Istilah Firaun dapat juga digabungkan dengan nama raja. Jadi Firaun Siseong
terdapat pada sebuah tiang batu, dan kemudian terdapat dalam sejumlah kecil ayat-ayat PL yang menunjuk kepada Firaun Neko, Firaun Khofra. Lihat Sir A, ini ada sumber bukunya. Gardiner, Egyptian Grammar. Ini semua ada bukunya, Pak. Baru kalau mau dilanjutkan lagi, ini ada penjelasan setelah Alkitab. Jadi ketika Abraham berjumpa dengan Firaun, itu jelas, bukan hanya di zaman Musa, bahkan lebih dari zaman Musa pun. Data ini diperkuat dengan data yang saya sebutkan tadi, ada 2 buku, Pak. Ini. Buku ini sama-sama. Buku ini tebalnya berapa ratus ya. Kalau ensiklopedia masa kini itu 2 jilid itu ribuan halaman itu, Pak. Kalau ini sekitar 750 halaman yang kedua. Dan di sini ada ini, lihat. Ini ada namanya, ini Mesir, orang Mesir zaman purba. Ini zaman Abraham ini, 2000 sebelum Masehi. Jadi Alkitab sesuai dengan fakta sejarah. Dan ini buktinya, ini bukunya. Ya, jadi kalau Bapak katakan di Musa, yaitu beda lagi ceritanya. Ya, jadi ini sejarahnya bisa dibaca, bukunya ada, ensiklopedia, silakan dibaca, mungkin sekarang 200.000 satu ya. Oke, itu aja. Ya, Pak Wawan tadi katanya tuh ada buktinya. Coba. Ya, sudah terwakili sama Pak Erben. Bukan maksudnya itu, kalau ada nggak keterangan dari apa, kayak saya kan tadi kan buat contoh itu batu Rosetta gitu, mungkin Pak Wan tuh ada bukti artefak lain yang menunjukkan, ada tulisan gitu bahwa istilah Firaun itu sudah dipakai gitu kan sebelum zaman New Kingdom itu, Pak. Enggak, kalau saya kan literasinya Alkitab, Pak. Gini ya, kalau perjanjian lama itu kan baru munculnya itu kan, taruhlah itu di abad ketiga sebelum Masehi gitu. Taruhlah misalnya begitu ya, gitu kan. Nah, itu kan itu kan merujuk pada apa? Pada keterangan-keterangan yang sampai pada mereka, pada penulis ini gitu. Makanya di awal saya bilang gitu kan. Literatur Bapak di-share lagi aja. Saya wajar aja kalau misalnya siapapun dia yang menulis kitab Kejadian ini itu menganggap gitu kalau semua penguasa Mesir kuno itu dipanggilnya Firaun gitu. Lalu kalau seperti itu salahnya apa? Kami heran gitu loh. Tapi gini. Nah, ini kan tadi kan yang di awal itu kan bicara tentang kesaksian, kesejarahan gitu kan. Iya gini, pertama begini ya, Pak. Sekarang, tidak ada penyangkalan gini. Sebentar Pak. Pertama begini, benar gantian bicara ya, izinkan gini. Kami sudah tangkap poin Anda yang dari tadi hanya itu aja. Makanya gini, tidak ada data sejarah yang memberikan kesimpulan final bahwa pernyataan Alkitab tentang Firaun di zaman Abraham itu salah. Tunjukkan satu data sejarah. Kalau tadi ada data sejarah yang Anda sampaikan yang dari Britannica itu, coba Anda buka, kita translate itu. Apakah di situ ada kesimpulan yang menyalahkan? Misalnya begini Pak ya, misalnya begini. Kalau sekarang ada kesimpulan bahwa Pangeran Diponegoro Sukajengkol, bukan berarti itu final. Karena itu perlu dibuktikan. Ya udah, apa-apa. Ini kan kalau nggak mau dari Britannica, saya pakai sumber lain. Ini saya jangan modelnya begini dong. Saya pakai kata kunci ya. Kings before New Kingdom were called. Nih, saya baca sendiri ya. Silakan buka. During the New Kingdom. Ya, buka halaman pertama. Buka. Are known as Pharaoh. Kita buka. Oke, Anda cari, kita tanggapi. Coba buka yang pertama. Royal Palace. Bentar Pak, Anda jangan ngomong dulu. Pak, buka. Ini penting. Dengarkan dulu. Pak, buka dulu websitenya. Bapak jangan baca sepatah-patah. Buka dulu websitenya. Gini aja. Saya screen nanti di Indonesiakan karena yang kasihan teman-teman yang enggak, jangan modelnya googling terus hanya dibaca kutipannya. Dibuka dong satu-satu. Nah, coba kita baca. Sebentar dulu Pak. Kita baca. Ini bisa diblok sama mereka. Ya, it is during the New Kingdom that these Egyptian rules are known as a pharaoh, meaning great house. The Greek word
for the Egyptian the Pra. declaration of the royal residence prior to the new kingdom. Egyptian monarchs were known simply as kings. Dia terus mana Ya, penjelasannya? itu jawabannya. Tadi kan minta gitu kan. Ya mana penyangkalan terhadap Alkitab mana? Oke, prior sebelum to the new kingdom, Egyptian monarchs were known simply as kings, bukan pharaoh. Udah ya? Ya sudah. Ya mana arkeologinya mana? Astaga. Loh, Pak, Bapak jangan ditutup, dibuka. Mana data arkeologi yang mendukung pernyataan itu? Lalu siapa yang menulis itu? Linknya di-share aja Pak, di chat Pak, biar saya yang tampilkan. Enggak ditampilkan saja, masa begini akademisi sih? Kita bedah dong, dia itu kesimpulan, premis arkeologi, atau hipotesa sementara. Di kalimat bawahnya itu tadi ya ada yang harus dibaca sebenarnya. Ya. Oke, aku yang nampilin ya. Udah di-share kok sama Pak Fahmi. Belum share screen. Bentar. Enggak, itu udah saya kasih linknya. Iya. Sendiri. Ya, gitu. ini mau saya share screen aja Pak. Kasihan kan teman-teman yang nonton itu juga pengen tahu. Yuk. Apa kita artikan bahasa Indonesia? Ya, artikan aja ya, biar sama-sama baca ya. Silakan dibaca Erben. Speakerku kurang bagus. Kalau bisa di-mute, agak rame punyaku. Selama kerajaan baru, para penguasa Mesir ini dikenal sebagai Firaun yang berarti rumah besar. Kata Yunani Pera Mesir, sebutan tempat tinggal kerajaan. Sebelum kerajaan baru, ini ya, Raja Mesir hanya dikenal sebagai raja yang disebut yang mulia. Fakta bahwa Firaun begitu umum digunakan untuk merujuk kepada penguasa Mesir. Manapun di era manapun membuktikan dampak kerajaan baru terhadap pemahaman modern tentang sejarah Mesir. Kerajaan baru adalah periode. Ini kerajaan baru kan, berarti ada kerajaan lama. Kerajaan baru adalah periode yang paling lengkap didokumentasikan dalam sejarah Mesir. Literasi telah berkembang selama kerajaan tengah 2040. Abraham itu tahun 2000. Dan periode menengah kedua sehingga pada saat kerajaan baru lebih banyak orang menulis dan mengirim surat. Selanjutnya, Mesir sekarang berhubungan dengan kekuatan asing lainnya melalui hubungan diplomatik dan perdagangan yang memerlukan kontrak tertulis perjanjian, surat antara raja dan tagihan penjualan. Operasi kesaran juga membutuhkan. Seterusnya. Tapi udah dapat. Di atasnya aja tadi. Coba ke atas. Bagian sebelum kerajaan baru. Ini nih. Ini kerajaan baru. Ini udah dapat di sini kan. Kerajaan baru berarti ada kerajaan lama. Iya kan? Itu menengah ketiga periode itu. Iya. Jadi kerajaan baru ini, coba ini terus lihat ini. Ini era paling populer dalam sejarah Mesir. Iya, dinasti ke-18. Sama dengan yang saya baca tadi di ensiklopedi. Ensiklopedi ini kan buku ini udah aku bilang ada 2 seri ini, jilid 1 yang saya baca. Itu ada di ensiklopedia Alkitab masa kini halaman 314 dan 15. Itu bisa dibaca. Jadi kalau ada kerajaan baru ini ada kerajaan lama. Kerajaan lama itulah yang lebih tua dari Abraham. Ya, di kerajaan lama menurut dari website ini itu hanya disebut sebagai raja-raja. Bukan iya. Gitu ya. Ini bukan, Bapak berarti kurang membaca. Lihat ya. Masuk. Firaun adalah gelar umum dalam kitab suci untuk raja-raja Mesir. Ini berasal dari kata Mesir PR, artinya rumah besar. Istilah ini mulanya hanyalah nama untuk istana kerajaan dan pelayan-pelayan Raja Mesir. Dan demikianlah pemakaiannya dalam kerajaan kuno dan kerajaan zaman pertengahan Mesir pada milenium ketiga dan pada pertengahan milenium kedua. Jadi tahun 3000 sudah ada Firaun itu, cuman itu untuk istananya.
Tetapi Iya. kemudian ada pergeseran makna menjadi ini, menjadi bukan lagi kepada nama istana, tetapi Gampangnya kepada gini lah, gampangnya Iya, gitu ya. betul. Nama Makanya, Raja Firaun itu makanya nggak ada. sekarang saya tanya di kejadian Enggak. 12 itu yang memanggil itu istana atau orang? kalau zaman dahulu Bapak bilang istana, kita belum tahu detail kayak gimana. Kenapa? Karena kan peninggalan arkeologinya bisa kita pikirkan, dan dulu juga orang Ya belum bangun udah, istana seperti sekarang. kita kan yang ada saja sekarang gitu. Ya Kalaupun masalahnya ada Pak. Literaturnya kan saya sudah share tadi. Di sini pun yang Bapak tunjukkan ini, kalau Bapak jeli membaca, kalau ada namanya kerajaan baru berarti ada kerajaan lama. Kalau ada kerajaan muda, ada kerajaan tua. Ya itu kan dibaca tuh ya. Iya. Fakta bahwa kata Firaun begitu umum digunakan untuk merujuk penguasa Mesir itu kan sebenarnya manapun dari era manapun membuktikan dampak kerajaan baru terhadap pemahaman modern tentang sejarah Mesir. Berarti istilah itu pun sudah ada dan tetap itu merujuk kepada penguasa gitu loh. Bukan merujuk kepada gudang minyak atau gudang padi. Istilah itu sudah ada, betul. Saya setuju, istilah itu sudah ada. Itu kan originally itu denote to the royal palace gitu kan, menunjuk pada istana gitu. Tapi begitu di New Kingdom itu sudah mutlak menjadi gelar penguasa tertinggi. Makanya tadi saya bilang kalau betul-betul itu ada bukti apa gitu, silakan di-share aja. Tapi yang sudah ada sekarang itu istilah yang dipakai sebagai gelar penguasa tertinggi. Oke, saya jawab ya. Anda tahu nggak yang menulis? Anda tahu nggak yang menulis kitab Tanakh itu siapa? Torah. 5 kitab Musa itu siapa yang menulis? Kalau yang saya ingat sih itu dari Tuhan. Enggak, yang menulis siapa? Yang menulis, kalau saya pernah baca dari literasi Yahudi itu Musa dan Yosua. Iya makanya, gini Pak, kalau saya jadi Musa, ketika saya menceritakan sesuatu sejarah tentang Adam, saya juga akan menceritakan dengan bahasa-bahasa sastra yang dimengerti oleh zaman itu. Tetapi esensinya tidak berubah. Misalnya Pak ya, sedikit lagi. Ya. Ini sebentar. Lihat ini ya. Sebelum kerajaan baru, ini Pak. Sebelum. Artinya ada kerajaan sebelumnya. Memang ada. Iya itu. Jadi kerajaan Mesir yang baru yang ada di zaman Abraham itu adalah kelanjutan kerajaan sebelumnya. Enggak, bukan sudah yang dipermasalahkan tuh penggunaan istilah Firaun itu hanya ya, kalau, ada kerajaan baru. Ini aja aku mau ngomong. Ini kan Firaun itu kan berasal dari kata pera'a, ada pergantian. Enggak, tunggu dulu lah. Pera itu artinya rumah besar. Jadi rumah besar itu kemudian menjadi gelar kepada kerajaan itu. Menurut saya ambil perumpamaan gini ya, saya simple ya gitu ya. Kalau misalkan di suatu masa depan ya kan gelar sultan di Yogyakarta itu berubah menjadi keraton gitu. Sudah ada kata keraton yang kita semua pahami semua itu sebenarnya itu merujuk pada bangunan gitu kan. Kemudian misalnya nih tiba-tiba itu sultan itu sudah nggak ada lagi tapi diganti menjadi keraton gitu. Itu maksudnya gitu loh yang nggak masalah. Jadi gini Pak, saya tadi siang misalnya saya sedang saya tanggapin sebentar. Sekarang ini itu belum sabar. Anda saya mute dulu ya. Anda soalnya ngomong terus, saya mute dulu sebentar. Jadi gini, izin saya menanggapi Pak ya. Jadi jangan menang-menangan suara di sini ya. Gini, ketika saya menceritakan ke anak saya sekarang ya, ke anak saya ini terlepas dari ada tidak istilah itu ya. Tapi kontekstual Alkitab ya yang menulis itu Musa menceritakan ke orang-orang zaman itu. Nah, penggunaan istilah-istilah yang dimengerti konteksnya orang zaman itu tuh wajar. Nah, misalnya sekarang saya menggunakan istilah raja daripada saya mengenalkan istilah sultan kepada anak saya. Misalnya saya ingin mengenalkan tentang Pangeran Diponegoro. Saya akan menggunakan kata raja misalnya, yang lebih dimengerti oleh anak saya saat ini. Kalau itu kita bicara tentang naturalitas tentang Alkitab, karena Alkitab itu butuh buku natural, Pak. Yang menulis kitab Kejadian itu adalah Musa.
Musa saat itu secara tradisi menceritakan kepada bangsa Israel tentang apa yang sudah diceritakan turun-temurun oleh Adam. Bukan kata-katanya Adam dituliskan, disalin oleh Musa, tidak. Tapi Musa menceritakan kembali. Nah, Alkitab kami, Pak, itu bukan perkataan selamat pagi, selamat sorenya Allah Bapa, bukan. Beda dengan Quran Anda yang memang perkataan A-I-W-O-nya Allah Anda. Kalau Alkitab kami ini ditulis oleh ribuan orang, puluhan orang, ribuan tahun. Coba ya, ini saya coba share screen ya, izin ya. Supaya teman-teman Muslim mengetahui posisi Alkitab ini suka salah gitu, dipikirnya perkataan A-I-U-E-O, tidak gitu loh. Oke, sebentar, saya lompat ke kutipan dari F.F. Bruce ya. Kalau Bapak tahu istilah tentang antologis ya, antologis itu kumpulan kisah penulis ya, kumpulan tulisan. F.F. Bruce berpendapat, sekilas Alkitab tampak seperti sebuah kumpulan karya sastra, melulu sastra Yahudi. Alkitab terdiri atas kesusastraan yang sangat beragam, termasuk diantaranya adalah sejarah, hukum, bahkan dalam hukum itu ada perdata, pidana, moral, upacara, kesehatan. Kemudian ada syair keagamaan, ada risalah pendidikan, parabel dan alegori, biografi, surat pribadi, contohnya surat-surat Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat, kenangan pribadi, bahkan buku harian atau memoir para rasul. Selain dari bentuk Alkitabiah yang khas berupa nubuat wahyu, nah di dalam Alkitab itu tulisan-tulisan itu, sejarah, hukum dan sebagainya itu mengandung wahyu, perkataan Tuhan langsung misalnya. Nah, meskipun demikian, Alkitab bukanlah sekedar kumpulan karya tulis atau antologi. Nah, antologi itu kumpulan karya tulis dikumpulin sama orang-orang Kristen dijadikan Alkitab, tidak. Lihat nih Pak poinnya. Ada suatu kesatuan yang mempersatukan semuanya. Nah, sebuah antologi dikumpulkan oleh seorang antologis, tetapi tidak ada antologis yang menyusun Alkitab. Jadi kenapa Alkitab ini unik gitu Pak ya? Nah, ini lihat nih, Alkitab adalah unik. Ada 6 poin dalam kesinambungannya, sirkulasinya, penerjemahannya, kemampuannya dan seterusnya. Alkitab dapat dipercaya. Bibliografi ya, tadi Bapak kan masuk ke poin ini. Yang dituliskan Alkitab apakah inline dengan sejarah? Oke. Kalaupun misalnya Pak itu tidak inline, itu masih dalam konteks kewajaran. Ketika Musa menceritakan sesuatu pada zamannya, kalaupun istilah Firaun itu tidak ada di zaman Abraham, itu tidak menjadi masalah. Karena keimanan Kristen tidak pada posisi di situ, Pak. Kalau Alkitab itu tidak ada kesalahan, Tuhan pasti akan menjaga sejak awal tulisan itu dari zaman Adam, Pak. Tetapi Tuhan tidak menjaganya. Karena Alkitab itu bukan dasar iman Kristen yang sesungguhnya. Dasar iman Kristen yang sesungguhnya adalah perjanjian antara Allah dan manusia. Makanya kitab suci kami dikatakan perjanjian lama dan perjanjian baru. Alkitab adalah sarana kasih karunia. Kalau kami menyebutkan itu dalam sistematika teologi kami. Tetapi dasar iman Kristen itu adalah pribadi. Pribadi itu yang Bapak kenal sebagai Al-Masih. Kalau dalam kami adalah Kristus. Meskipun kami yakin Islam kehilangan sanad dalam menjelaskan tentang Al-Masih itu. Tetapi keimanan kami bukan berdasar kepada, dalam tanda kutip, ketidakbersalahan Alkitab. Tidak, Pak. Bahkan kami masih memberikan ruang ada kesalahan. Karena itulah Alkitab kami disalin. Jadi kami tidak pada posisi meributkan hal-hal sepele. Misalnya Matius menulis naik gunung, Lukas menulis turun gunung. Kami tidak masalah, bukan naik dan turunnya. Yang kami garis bawahi dari Alkitab adalah mengandung pewahyuan, yaitu tentang pribadi Yesus Kristus. Apakah betul dia Mesias yang dijanjikan? Sesimpel itu Pak dalam hal filosofi. Iman Kristen bicara tentang kemesiasan Yesus Kristus. Dan Yahudi pun bicara tentang kemesiasan meskipun menolak Yesus Kristus. Tetapi lihat Pak, kami dengan Yahudi sanadnya jelas, kemesiasan.
Lalu bagaimana dengan Islam? Kehilangan sanad tentang kemesiasan. Jadi kembali ke masalah tadi Pak, mengenai Firaun Pak. Itu bukan segala-galanya buat kami. Kalaupun itu betul ya, istilah Firaun tidak di zaman Abraham, kami masih bisa menerima itu sebagai bentuk cara Musa menjelaskan ke bangsa Israel saat itu. Saya pikir seperti itu sih. Silakan ditanggapi. Silakan Pak Fahmi. Oh iya, tadi itu saya kan ngomong terus ada yang timpa. Jadi saya tuh bukannya mau nimpalin omongan orang. Saya duluan ngomong, jadi saya pikir saya bicara. Tapi kalau dinutup gini ya bagaimana ya? Enggak Pak, saya tadi gini, karena berapa kali kita bicara, Bapak itu ngomong terus gitu loh. Kami berapa kali Anda bicara, kami ngalah. Maksudnya gini, Anda kan saya akan cari tempat. Anda sedang membahas yang konteks itu bersinggungan langsung dengan kami. Jadi tugas kami menjawab itu. Anda jawab aja nggak Pak? Sekarang kalau kita buktikan kenapa ibunya Yesus tuh Maryam saudara Musa, Bapak juga akan kejang-kejang jelasin itu sampai kiamat juga nggak bakal jelas. Tapi kami nggak mau. Jadi ketika Anda dari dulu hanya membahas masalah ini, setiap kali diskusi CIA bahasnya tentang Firaun. Ini nggak ada perkembangan. Ini Pak Fahmi, tadi Bapak singgung tentang Sultan ya. Jadi ini pun mengalami perubahan juga Pak. Pada awalnya Sultan merupakan kata benda yang berarti kekuatan, kewenangan atau kepemimpinan. Diturunkan dari sultah yang bermakna wewenang atau kuasa. Wilayah kekuasaan sultan itu disebut kesultanan, asal tanah. Tetapi kemudian ini berubah, kata sultan ini menjadi gelar kepada manusia. Jadi sebenarnya berubah juga Pak, kata sultan itu. Bagus itu. Nah, jadi artinya gini, kalau Bapak memakai istilah sultan dari kata sultah yang artinya tadi kata benda, tapi sekarang menjadi berbeda makna, sama juga dengan kata Firaun dari kata para tadi kan, berubah arti maknanya, itu kan rumah besar, itu kata benda, tapi itu berubah menjadi gelar. Kalau di orang Batak ada juga contoh, ada satu tempat, karena di tempat ini dulu orang satu marga biasa mandi. Akhirnya disebutlah tempat itu Mual Baho katanya. Jadi nama tempat itu berubah. Karena apa? Karena ada orang yang suka mandi di situ. Dia yang selalu bersihkan tempat itu untuk orang mandi di sungai itu, di mata air itu. Jadi kalau bicara nama itu kan, makanya gini Pak, belajar sejarah itu kan jangan dipotong. Jadi secara utuh. Kalau tadi kita ikuti pun data yang Bapak sampaikan tadi, Pak, sebenarnya kata kuncinya ada di situ tadi. Tentang apa itu? Kata kuncinya di kata ini. Ada tadi, saya tandai tadi itu. Ini. Mana tuh ya? Sebentar. Mana tadi itu? Di posisi yang udah kubaca semua ini. Kubacakan tadi karena Bapak berikan datanya. Jadi supaya kita enak diskusi kan. Ini, lihat ini Pak, awal kerajaan baru itu. Dari sini aja kita sudah tahu mengapa ada awal. Awalnya dari mana? Ya dari kerajaan tua Pak. Ini ada kerajaan tengah. Kerajaan tengah ini antara kerajaan baru dengan kerajaan tua. Dari situ aja sudah bisa kita analisa bahwa Firaun itu memang sudah ada. Ada lagi di sini tadi ada dikatakan sebelum. Di mana tadi itu posisi kata itu? Nah ini. Sebelum kerajaan baru, Raja Mesir hanya dikenal sebagai raja dan disebut sebagai yang mulia. Ini dia, sebelum kerajaan baru. Tetapi setelah kerajaan baru berubah menjadi ada Raja Firaun 1, Firaun 2, kerajaan ini gitu ya. Macam. Jadi kalau dibaca utuh Pak, sebenarnya udah jelas kok yang kusampaikan tadi di awal. Cuma Bapak ini hanya baca di sini. Iya, Bapak hanya baca di atas. Tapi kalau saya biasa membaca semuanya. Ya. Nah, itu Pak. Permisi Bang, saya boleh bantu sharing sedikit aja? Sebentar, ditanggapi Pak Fahmi dulu aku rasa. Nanti baru silakan. supaya jangan hanya kita juga yang ngomong. Saya begini ya, jadi
tadi kan mau bahas tentang kesaksian yang ada dalam kitab suci gitu. Berarti apa yang dilihat, dialami, didengar, dialami gitu kan. Ada satu ada pernyataan dalam kitab suci yang satu bilang ini ada seorang tokoh bernama Abraham itu dipanggil oleh Firaun gitu kan. Nah, berarti pengertian orang yang nggak tahu apa-apa gitu kan, di zamannya Abraham itu penguasa Mesir kuno itu sudah dipanggil Firaun. Berarti ini orang ya, bukan bangunan ya, orang gitu. Karena yang memanggil itu kan pasti kan orang. Masa bangunan memanggil? Ya. Terus tadi yang dari sumber yang kedua tadi itu disebutkan sebelum di zaman dinasti baru hanya dipanggil sebagai raja. Jadi melekatnya istilah Firaun itu tuh ke orangnya, bukan ke bangunannya gitu. Nah, kalau kita lihat dari Quran sendiri Berarti itu Bapak, bentar Pak. Berarti Bapak belum menyimak. Ya, Bapak. udah silakan. Saya pikir tadi udah selesai ngomongnya gitu kan. Ya udah, selesaikan. Permisi Bang. Selesaikan dulu dia. Istilah Firaun itu sepanjang Quran itu baru ada di kisahnya Musa alaihissalam. Kan di Quran itu kan disebutkan kisah Nabi Adam sampai Nabi sebutnya itu kan Ibrahim, itu nggak pernah itu bersinggungan dengan yang namanya itu Firaun gitu. Nanti masuk di Musa alaihissalam nanti baru ada Firaun gitu. Ya kan, kalau ditanya apakah mesti ada keterangan rincinya gitu kan di Quran misalnya dibilang istilah Firaun itu baru ada di zaman Musa, ya nggak ada. Cuma menunjukkan saja gitu kan. Kalau di siapapun dia yang menulis Bible itu kan, menulis kitab Kejadian ini itu menganggapnya gitu semua penguasa Mesir itu dari dinasti pertama itu adalah Firaun. Kalau saya itu maklum aja, saya sebenarnya nggak nyalahin, maklum saja karena informasi itu kan susah sekali mau sampai gitu kan. Jadi apapun yang sampai itu ya itulah yang digunakan. Cuma seperti itu ya. Jadi nggak masuk ini kayak mau menyerang atau apa enggak. Cuma saya cuma tampilkan saja apa yang kita sudah temukan gitu. Maksudnya manusia para peneliti yang sudah temukan. Seperti itu. Silakan. Oke, saya tanggapi ya. Jadi begini ya. Pertama tadi Anda mengatakan Quran itu tidak menegaskan jika Firaun itu di zaman Musa. Bahkan Anda dari mulut Anda tadi di sini ada rekamannya mengatakan ada kemungkinan sebelum Musa pun sudah ada istilah Firaun. Itu pertama dari Quran Anda yang Anda pun tidak paham Quran Anda menurut saya, maaf ya, karena Anda menggunakan jurus kemungkinan. Oke. Kalau bisa nggak usah lah. Kita di argumennya saja gitu ya. Loh, argumen saya sedang menggarisbawahi Anda tadi. Nah, tadi tuh Edo tuh bilangnya apa tuh ayo itu kan saya tuh nggak apa saja. Jadi kalau kita bicara tentang tambahan itu nggak perlu sampai ada bahasa-bahasa gitu. Saya juga bisa kalau mau di situ. Cuma saya seperti ini ya. Yang penting saya substansinya, saya tidak menyerang pribadi. Menurut saya Anda tidak paham Quran Anda karena Anda masih menggunakan kemungkinan. Kalau pakai jurus kemungkinan saya juga bisa. Tetapi posisinya seperti apa, logika akademisnya. Nah, itu pertama. Yang kedua, ya, jika Quran Anda tidak menegaskan bahwa istilah Firaun itu baru di zaman Musa, kemudian Anda ingin menguji tentang istilah Firaun di zaman Abraham yang ada di Alkitab kami. Itu kedua. Yang ketiga, Anda menggunakan literasi dari literatur dari eksternal bukan Quran untuk membantah kami. Keempat ya, ini premisnya. Quran Anda diklaim adalah wahyu penyempurna. Oke, ada 4 ya. Kesimpulan dari saya sebagai silogisme awal untuk Anda. Jika Quran itu wahyu penyempurna dan ingin menguji tentang istilah Firaun di zaman Abraham yang ada di kitab suci kami, mengapa kesempurnaan itu bergantung kepada bukti di luar Al-Quran? Kesempurnaan apa yang akan Anda tawarkan kepada kami? Ya, oke, itu silogisme dari saya, ada 4 premis dan 1 kesimpulan. Ya.
Berikutnya ya, yang ingin saya sampaikan kemarin, Anda seharusnya wajib menjawab ini. Ya. Tidak ada satupun data sejarah yang memberikan keputusan final bahwa apa yang tertulis di Alkitab, yaitu istilah Firaun di zaman Abraham, itu salah. Dan ingat ya, selalu berproses. Tadi saya sudah sampaikan. Kisah-kisah sejarah di dalam Alkitab itu menjadi bahan uji coba. Bahkan untuk membuktikan adanya Gubernur Pontius Pilatus, tidak ada dokumen sejarah yang bisa dipegang. Jadi tokoh Pontius Pilatus selama hampir 2000 tahun itu hanya bergantung kepada dokumen yang namanya Alkitab. Tetapi di abad 20 ditemukan koin yang di situ menuliskan nama Pontius Pilatus. Dan ada istilah-istilah lain termasuk kota-kota yang hilang di zaman Yesus yang tertulis di Perjanjian Baru. Ya, itu artinya kutipan atau tulisan informasi sejarah di dalam Alkitab itu valid, bisa dibuktikan. Yang jadi masalah, susah sekali mendapatkan data-data arkeologi. Itu di abad pertama, Bung. Oke, tapi bisa ya, termasuk si Galius lah, segala macam inskripsinya ditemukan lah dan sebagainya. Bahkan istilah Kristen dengan lambang ikannya dan sebagainya ada semua. Kota-kota dan itu ada semua. Nah, kita masih berproses. Apakah betul nanti ada ada bukti arkeologis yang bisa menjelaskan penggunaan Firaun itu di zaman Abraham? Ini masih berproses, belum ada keputusan final. Yang terakhir dari saya, kalau yang di Quran itu ada informasi sejarah, contoh yang paling nyata tentang tokoh yang namanya Muhammad, Nabi Anda, ada nggak bukti di luar Al-Quran yang menegaskan tentang itu? Tanyakan pada rumput yang bergoyang. Silakan. Ya, rumput bergoyang itu nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Jadi gini aja, simpelnya gitu ya. Oke, sebenarnya gini aja ya. Ini saya tuh sebenarnya tuh nggak, dari awal saya tuh mungkin di sini tuh salah tangkap ya. Saya tuh nggak menyalahkan. Yang saya bilang itu adalah siapapun dia yang menulis itu kitab Kejadian itu, dia menganggap bahwa semua penguasa Mesir kuno itu dipanggilnya itu adalah Firaun. Nah, ini keliru, Mas Fahmi. Kita sudah dapat sebentar. Tadi saya dari tadi nunggu. Kalau boleh sebentar aja, Mas Fahmi. Habis waktunya aja. Silakan dulu, udah nunggu dari tadi. Enggak, biarin Mas Fahmi dulu, gilirannya Mas Fahmi, biarin. Biar habis Mas Fahmi langsung Bro Jaka ya. Oke, silakan. Ini ya, jadi saya tuh nggak menyalahkan ini, kayaknya dari tadi saya ngomong nggak ditangkap ya gitu. Saya cuma bilang gitu, siapapun dia yang menulis kitab Kejadian itu menganggap ya bahwa semua penguasa Mesir. Enggak, Anda jangan menyalahkan saya, protes lah. Anda jangan menyalahkan Musa dong, Musa kami dong. Anda jangan itu Anda sudah maksudnya menuduh. Jangan menyalah-nyalahkan Musa, siapapun ini jangan. Itu nggak sopan itu, Bung. Kemana dia? Boleh saya? Siapa yang sedikit, Bang? Ada yang remove dia? Enggak ada. Oh, dia live. Udah jelaskan aja, Bro Jaka. Oke, baik ya. Jadi sebenarnya ini mohon maaf, ini udah pertanyaan yang bisa dibilang maaf ya. Ini pertanyaan basi gitu loh. Jadi ini sudah pernah dibahas juga kok sama Pak Bambang Nursena. Waktu itu Pak Bambang Nursena kasih analogi seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Kita menceritakan agak mirip aja ya. Aku nggak bisa persis seperti yang disampaikan. Tapi kurang lebih seperti ini. Kita menceritakan bahwa Belanda dulu menjajah Jakarta, gitu kan. Nah, padahal namanya dulu itu bukan Jakarta, gitu. Namanya dulu itu kan Batavia atau Jayakarta atau Sunda Kelapa. Nah, tetapi kita menjelaskan kepada anak-anak kita dengan bahasa yang dimengerti oleh orang pada zaman kita. Jadi bukan Musa tidak tahu bahwa dulu namanya raja, tidak, tetapi Musa menjelaskan kepada zamannya, orang di zamannya. Jadi kayak saya umpamakan sekali lagi ya, Belanda
menjajah Jakarta. Nah, gitu kan. Orang tahu sekarang Jakarta tuh di mana, tempatnya di mana. Tapi ketika ngomong Belanda menjajah Sunda Kelapa, nah orang masih, oh mana ya Sunda Kelapa. Nah itulah kenapa Musa mencatat nama Firaun. Karena Firaun itulah yang yang dipahami oleh orang-orang pada zaman tersebut. Dan ini inline dengan penjelasannya Mas Edo tadi sebenarnya udah jelaskan seperti itu, tapi Bang Fahminya nggak nangkap. Aku cuma ngulangi gitu aja sih. Ya, thank you Bang. Gitu aja Bang. Iya, makanya tadi kan framingnya, soalnya framing ya, dia sudah siapapun yang nge-framingnya kan gini Bang, nge-framingnya Musa itu nggak tahu gitu loh. Padahal yang benar apa? Musa itu menerangkan pada orang-orang sejamannya dengan bahasa yang dimengerti oleh orang sejamannya. Masa Musa akan mengatakan pada waktu itu Ibrahim bertemu dengan rumah besar, misalnya kayak gitu. Kan nggak bisa. Bahkan di dalam hadis pun juga ada yang mengatakan bahwa Ibrahim bertemu dengan Firaun. Gimana coba tuh? Nggak ada yang remove dia kan? enggak sih, tiba-tiba putus saja dia tadi. Iya, nggak ada. Berarti kan yang orang tangkap yang asasi raja itu, nah gitu, katakan bahwa Musa nggak tahu sejarah, gitu kan? Bahwa Musa nggak tahu sejarah. Loh, hadis mereka sendiri mengatakan Ibrahim bertemu dengan dengan Firaun loh. Di hadis mereka tidak dikatakan ini. Ibrahim bertemu dengan raja pada zaman kerajaan lama. Gak ada. Kalau kita mau apple to apple kayak gitu. Ya udah gitu aja sih Bang. Aku live dulu lagi deh. God bless. Maaf aku lagi nggak bisa nih. God bless. Iya, kalau tadi Bung Jaka menyimpulkan seperti itu, kalau saya masih berusaha untuk netral. Ya, ada kemungkinan Musa menjelaskan di konteks zamannya Musa, ya bukan berarti. Tetapi itu pun belum tentu, bisa saja yang Musa tuliskan benar bahwa di zaman Abraham sudah ada istilah Firaun. Karena tidak ada data sejarah ilmiah yang memberikan kesimpulan final, masih berproses. Masa gitu aja. Kalau di Quran itu memang di zaman Yusuf ya, itu ini pakai kata Malik ya, raja ya.